Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Lestari. Oke, kali ini di pertemuan yang kedua kita akan belajar mengenai pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, biasanya materi ini ada di mata kuliah atau mata ajar ekonomi pendidikan. Oke, kita langsung aja ya. Nah, sebelumnya kita akan mereview dulu mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu mengenai definisi dari educational economic atau ekonomi pendidikan. Bahwa definisi dari ekonomi pendidikan itu adalah sebuah cabang dari ilmu ekonomi yang berusaha untuk menghubungkan antara pendidikan dan ekonomi dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi untuk menganalisa aktivitas pendidikan atau fenomena-fenomena pendidikan. Oke. Nah, aktivitas atau fenomena pendidikan itu apa aja sih contohnya? Di sini ada tiga contoh, yaitu yang pertama, ketika lulusan tidak mempunyai kompetensi atau seorang guru itu tidak kompeten dalam mengajar, atau ada juga ketika um, educational inequality. Jadi kualitas pendidikan di masyarakat itu adalah contoh-contoh dari fenomena pendidikan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, skala prioritas apa sih yang digunakan atau yang sebaiknya digunakan untuk mengatasi fenomena-fenomena pendidikan yang sudah saya sebutkan tadi? Yaitu bisa dengan equitable economic development atau um, apa ya, penguatan pertumbuhan ekonomi. Karena ketika nanti ekonominya kuat, maka juga akan meningkatkan kualitas dari pendidikan. Sehingga pendidikan dan ekonomi itu saling terkait satu sama lain. Oke, kemudian why we need for equitable economic development? Kenapa sih kita membutuhkan equitable economic development? Nah, itu karena yang pertama, dia bisa meningkatkan GDP atau real national income. Kemudian juga dia bisa meningkatkan produktivitas sehingga akan menaikkan pula pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Nah, sehingga di capaian pembelajaran yang akan kita pelajari bahwa diharapkan mahasiswa itu bisa nantinya akan bisa men-summarize atau um, apa ya, menyimpulkan konsep dari pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dengan benar, dan juga bisa present, mempresentasikan materi-materi tersebut secara oral, secara lisan, begitu dalam diskusi di kelas. Nah, ini ada sebuah video. Oke, akan kita tonton terlebih dahulu. What does better education have to do with economic gains? Well, a country's economic growth is dependent on the skills of its workers. And it turns out that math and reading proficiency are good predictors of the skills that lead to growth. Without basic math and reading abilities, people don't have a foundation for more advanced knowledge that leads to more productive work. During the last century, the United States grew quickly because it embraced universal education earlier than other countries, resulting in a relatively more skilled workforce. But our educational advantage has slowly disappeared. International test scores put our math and reading proficiency around 30th in the world, which points to low future growth. Even American students with college-educated parents who would be expected to do well actually don't compare to students in other countries. Just getting to Canada's level would lead to a more productive workforce, adding trillions to the economy in the long run and boosting every worker's paycheck. It wouldn't fix the economy overnight, but it would immensely improve the lives of future generations. Whatever policies we choose, one thing is clear. If students become more proficient in math and reading, long-run economic growth will follow. Oke, jadi kesimpulan dari
video tersebut adalah What does better education have to do with economic? Nah, ketika mahasiswa atau siswa itu pendidikan tingkat pendidikannya semakin meningkat, maka pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang itu juga akan meningkat. Oke. Kemudian, kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu penting? Ada 3 alasan yang saling berhubungan. Yaitu alasan yang pertama bahwa ketika pertumbuhan ekonomi itu meningkat, itu juga akan meningkatkan daya beli dari masyarakat. Nah, ketika daya beli masyarakat akan meningkat, otomatis masyarakat itu juga akan mampu membeli pendidikan. Contohnya sekolah, kemudian um, les atau juga seminar dan lain sebagainya. Nah, ketika um, masyarakat mampu membeli itu, maka masyarakat itu akan um, intelijensinya akan meningkat, kecerdasannya akan meningkat, dan juga skillnya juga akan bertambah. Nah, dengan peningkatan kepintaran, skill, maka masyarakat itu akan mampu bekerja dengan lebih baik secara efektif, efisien, sehingga nantinya outputnya akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Oke, selanjutnya ini pengaruh dari pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. The level of education project the quality of a country's human resource. Jadi level pendidikan dari suatu negara itu memproyeksikan kualitas dari SDM negara tersebut. Ketika semakin tinggi level pendidikannya, maka kualitas SDM-nya akan semakin meningkat. Dengan peningkatan kualitas SDM, maka akan lebih banyak memproduksi. Produktif, begitulah ya intinya. Nah, itu juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara itu. Oke, di sini ada beberapa jurnal artikel yang penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan juga pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Yang intinya bahwa benar pendidikan itu mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi pendidikan, maka pertumbuhan ekonomi negara itu juga akan semakin baik. Oke, jelas. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu bahwa education and economic development are a chain relationship. Education has an influence on the economic growth of a nation, and education drives the long-term structural transformation process in a country's economic growth. Jadi, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan itu adalah 2 mata uang yang saling berhubungan. Ketika pendidikan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, juga pendidikan itu bisa um, mempengaruhi transformasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara tersebut. Oke, nah ini referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini dari video, buku, dan juga jurnal. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Sekian dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.